sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan. Kalau bisa semua patok yang ada di pagar laut itu semua dicabut, bisa selesai untuk tidak mengganggu nelayan-nelayan yang untuk mencari ikan, terutama nelayan-nelayan untuk mencari udang rebon untuk umpan ke tengah laut. Memasuki hari kedua pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, prajurit TNI Angkatan Laut kembali melakukan pembongkaran pagar bambu yang sebelumnya membentang sepanjang 30,16 km. Pembongkaran melibatkan sejumlah elemen dengan menerjunkan Dinas Penyelamatan Bawah Air, Komando Pasukan Katak, hingga marinir. Pembongkaran berlangsung hingga siang tadi sebelum kemudian dihentikan sementara akibat cuaca buruk. Hingga hari ini pembongkaran pagar laut sudah berlangsung hingga 9 km. Kalau kita hitung dengan kapal nelayan itu sekitar 900-an orang. Tuh. Kemudian hari ini perkiraan sekitar 9, sekian kilometer yang sudah berhasil digabung dari hari Sabtu, Senin dan sekarang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi totalnya 9 kilo. Di tempat terpisah, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan membahas pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. DPR bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin dalam menyelesaikan kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km itu. Di antaranya, DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan dan pembongkaran, serta memperkuat koordinasi dengan Pemda dan pihak terkait agar memperketat pengawasan dan izin pemanfaatan ruang laut. Di tempat-tempat yang lain. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Salah satunya datang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyayangkan kasus ini baru terungkap usai ramai dibahas di media sosial. DPR juga mempertanyakan bagaimana bisa dalang pagar laut ilegal hingga saat ini belum juga diketahui, padahal pemerintah memiliki semua sarana untuk menginvestigasinya. Pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya. Terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Selain mengenai dalang di balik pagar laut, Komisi 4 DPR pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengejar siapa pihak yang bertanggung jawab jika pagar laut itu terbukti merusak alam dan biota laut. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Gerindra Daruri Wonodipuro meminta penyidik yang turun dalam penegakan kasus pagar laut datang dari setara eselon 1 agar dapat menghadapi para pelaku. Tetap dilakukan penyidikan dan penyidikan. Saya tahu Pak, kalau ini udah menyangkut lintas, tolong tim penyidiknya itu minimal eselon 1. Itu jangan diserahkan staf, nggak bisa hadapan-hadapan dengan pengusahanya nanti. Ya mengenai konservasi sumber daya alam dan hayati, ini merusak biota laut enggak?
Kalau merusak udah jelas, hukumannya 20 tahun, dendanya 50 miliar. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk dapat memberikan kepastian waktu kapan bisa mengungkap siapa dalang di balik pembuatan pagar laut yang terbentang di perairan Tangerang. Titik meminta Menteri dapat segera mengungkap kepada publik siapa pihak di balik pembuatan pagar itu. Menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini. Tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar, ya Pak Menteri. Nah, kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah untuk yang melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini. Menjawab pertanyaan dari Komisi 4 DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pencarian siapa di balik pagar laut di Tangerang. Sakti menjelaskan kasus pagar laut lebih rumit jika dibandingkan pagar laut di Bekasi yang sudah terdaftar nama perusahaan yang bertanggung jawab. Kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada, dari langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi, kan nggak bisa juga begitu. Itulah artinya proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita, itulah begitu. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas polemik pagar laut yang kini jadi sorotan publik. Lalu apa saja hasil dari pertemuan itu? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang. Setelah didorong oleh DPR dalam rapat kerja hari ini, Rahma, apa janji yang disampaikan Menteri merespons soal pagar laut ini? Ya, tentunya dari Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan juga Perikanan merespon bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan dari Komisi 4 terkait dengan pagar laut, khususnya siapa yang memasang pagar laut di sepanjang perairan di Tangerang, Banten. Tadi juga disebutkan oleh Menteri Kelautan, begitu ya, Tiffany juga saudara, bahwa dirinya masih melakukan investigasi dan juga penyelidikan, serta penyidikan lebih mendalam siapa sebenarnya yang memasang pagar laut di daerah Tangerang, Banten. Kalau tadi disebutkan, kalau di daerah Bekasi ini sudah diketahui begitu siapa pihak-pihaknya dan akan dipanggil begitu, namun daerah Tangerang ini belum diketahui. Dalam proses investigasi begitu Tiffany juga hal yang disebutkan memang tadi terkait dengan kenapa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini belum pembongkaran begitu, hanya melakukan penyegalan terlebih dahulu baru melakukan pembongkaran. Tadi disebutkan kalau tahap-tahap yang ada di Kementerian Kelautan dan juga Perikanan menyebutkan bahwa tahap pertama memang melakukan penyegalan begitu ya Tiffany juga saudara, dan sekaligus melakukan investigasi siapa pemilik dari atau siapa yang memasang pagar laut tersebut. Jika sudah diketahui maka nanti akan disuruh yang bersangkutan untuk membongkarnya dan akan dikenakan denda. Tapi kalau kita melihat memang sebelumnya memang pada tanggal 15 Januari 2025 dan juga pada tanggal 9 Januari 2025 sudah dilakukannya penyegalan di daerah Tangerang, Banten dan juga di daerah Bekasi, Jawa Barat terkait dengan pagar laut yang dipasang begitu. Dan sudah dilakukan mulai pembongkaran tanggal 22 Januari 2025. Tadi juga Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang didapatkan oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, ada terkait dengan juga anggaran dan juga sarana dan juga prasarana yang tidak terlalu memadai dari kementerian untuk melakukan pembongkaran begitu Tiffany dan juga saudara. Dan juga hingga saat ini dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan terus melakukan investigasi, di mana kita tahu juga tadi dari Komisi 4 ini memberi waktu secepatnya kepada Kementerian Kelautan dan juga Perikanan untuk melakukan
segera menyelesaikan dari perkara pagar laut yang terpasang di sepanjang perairan Tangerang, Banten dan juga di Bekasi, Jawa Barat ini. Tifal. Apakah hasil dari rapat kerja ini akan berujung dengan pembentukan panitia kerja atau panitia khusus di DPR? Rahma. Iya, tadi juga sempat ditanyakan begitu ya, apakah nantinya akan ada pembentukan pansus dari polemik pagar laut ini, tapi dari Komisi 4 ini menyebutkan bahwa sebenarnya tidak terlalu urgent untuk pembentukan pansus dari polemik pagar laut ini, karena dari Komisi 4 ini menyebut bahwa masih bisa diselesaikan di tingkat kementerian, begitu Tifa dan juga saudara. Dan memang tadi sudah sempat saya sebutkan juga bahwa dari dari Komisi 4 ini memberikan tenggat waktu secepatnya, yaitu targetnya yaitu dalam sepekan ini sudah selesai untuk polemik pagar laut ini, dimana sebelumnya tenggat waktu yang diberikan dan juga yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan ini yaitu sekitar 20 hari, namun ini disingkat atau dipercepat sekitar sepekan supaya polemik ini diselesaikan begitu ya, mengingat juga ada beberapa yang disebutkan sudah memiliki SHGB begitu, dan ini masih dilakukannya pendalaman lebih lanjut begitu ya Tifal juga saudara, dan akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan juga polemik pagar laut ini. Selain itu pun juga dari kementerian dan juga hasil dari rapat antara Kementerian Kelautan dan juga Perikanan serta dengan Komisi 4 tadi menyebutkan bahwa jika terjadinya ada pelanggaran hukum akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terkhususnya kepolisian yang nantinya dapat menindaklanjuti bagaimana dengan pelanggaran hukum dari pemasangan pagar laut ini. Tifal. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rahma Piliang, terima kasih.